Hari peringatan Maulid Nabi adalah momen yang tepat untuk merefleksikan tentang apa sesungguhnya makna mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW atau ittiba'un Nabi. Gusmus, panggilan akrab Kiai Haji Mustafa Bisri, suatu kali pernah menyatakan adanya sejumlah kalangan Islam yang memahami secara sempit ittiba'un Nabi atau mengikuti jejak Nabi tersebut. Mereka mengartikan mengikuti Nabi dengan cara memakai jubah, surban, memelihara jenggot, pokoknya berkostum Arab, berpakaian Arab. Mereka mengira bahwa itulah pakaian khas Nabi. Padahal dalam kenyataannya, bukan hanya Nabi dan sahabat yang memakai surban, jubah, dan jenggot, melainkan juga Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum kafir Quraisy. Kenapa Nabi bersurban dan berjubah? Ya karena beliau orang Arab dan pakaian itu adalah pakaian khas bangsa Arab. Nabi Muhammad tidak membuat pakaian sendiri untuk menunjukkan bahwa dia adalah Rasulullah supaya berbeda dengan manusia lain. Jadi nggak ada kostum khusus buat Rasul. Fakta bahwa Nabi memakai surban dan jubah itu bukan lantas menunjukkan bahwa menurut Islam, budaya dan tradisi Arab itu lebih superior dan lebih mulia. Ya, melainkan karena Nabi menghargai dan menghormati tradisi dan budaya asalnya, budaya Arab. Saya kira ini poin penting dari pandangan Gusmus. Bahwa Nabi adalah sosok yang sangat menghargai budaya dan tradisi tempat tinggalnya. Ya karena Nabi orang Arab, lahir di Arab, ya wajar berpakaian Arab. Andai beliau lahir di Jawa, ya mungkin beliau pakai pakaian Jawa, pakai batik, atau surjan, atau blangkon gitu. Dengan bergurau Gusmus bilang, andai Nabi lahir di Texas, mungkin beliau pakai jeans gitu. Tapi harap jangan salah paham ya, jangan dipelintir. Gusmus tidak anti Arab, tidak anti jubah dan surban, tidak anti jenggot. Bahkan Gusmus sendiri aja namanya nama Arab, Mustafa Bisri. Sekolahnya di Timur Tengah. Dan kadang memakai surban dan jubah dalam penampilan publiknya. Gusmus hanya ingin agar umat Islam memaknai ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, itu dengan cara yang substantif, secara lebih menyangkut saripatinya, bukan superficial. Menurut Gusmus, mengikuti Nabi jangan hanya dilihat dari pakaian yang dikenakan, tapi harus menyentuh pada aspek perangai dan akhlak, pada moralitasnya. Meski sama-sama bersurban dan berjubah, ada perbedaan mendasar antara Nabi dengan Abu Jahal. Nabi bersurban dan berjubah, tapi menampakkan wajah yang selalu ramah dan tersenyum, menunjukkan akhlak yang mulia. Nabi mendapatkan julukan Al-Bassam yang selalu tersenyum. Ini beda dengan Abu Jahal. Dia pakai surban dan jubah, tapi sangar, suka ngamuk-ngamuk, dan selalu menampakkan kegarangan. Gusmus bercerita, pada zaman Nabi, kalau ada sahabatnya yang sumpek, mempunyai beban, begitu ketemu Kanjeng Nabi, melihat wajah beliau, langsung hilang sumpeknya. Karena Nabi adalah tadi, Al-Bassam, yang selalu ramah dan tersenyum. Sekarang ini enggak. Ada orang berjubah dan bersurban. Kita nggak sumpek, nggak apa. Begitu lihat wajah si orang tersebut, kita malah sumpek. Begitu kata Gusmus. Jadi kalau ada orang berjubah dan bersurban, tapi sukanya ngamuk-ngamuk, bikin kita sumpek, ya itu sih bukan mengikuti jejak Nabi, tapi mengikuti jejak Abu Jahal. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pandangan Gusmus ini? Orang Indonesia yang mau menjadi muslim yang baik,
tak harus membuang budaya sendiri. Nggak harus mengarab menjadi Arab. Ini sejalan dengan Gus Dur yang pernah bilang, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk mengubah aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Pertahankanlah apa yang menjadi milik kita. Kita harus serap saripati ajarannya, bukan Arab budaya Arabnya. Gus Dur di sini sama sekali nggak anti budaya Arab, ya boleh-boleh aja pakai istilah-istilah Arab dan seterusnya. Gus Dur hanya mau bilang, budaya Arab itu ya budaya, sama seperti budaya-budaya lain di dunia. Artinya tak identik dengan Islam. Jadi budaya Arab tidak identik dengan Islam. Anda tak lantas lebih Islami hanya karena berjubah, bersurban, atau memakai antum akhi, pakai istilah-istilah Arab. Anda hanya ya mengarab. Gitu. Lantas bagaimana sih mengikuti Nabi, ittiba'un Nabi yang hakiki? Pertama, hargai tradisi dan budaya sendiri. Sebagaimana Nabi juga menghargai budaya beliau sendiri, budaya Arab. Ya, Nabi orang Arab, maka beliau menghargai budaya Arab. Kita, Muslim Indonesia, harusnya menghargai budaya Indonesia. Jadi menjadi Muslim yang baik, sekaligus menjadi orang Indonesia yang baik. Budaya Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, ya no problem. Harus kita akomodasi, dan itu memperkaya warna Islam. Jadi nggak hanya Islam Arab, tetapi ada juga Islam Indonesia. Yang kedua, teladanilah kemuliaan akhlak Nabi. Ingat hadis Nabi yang sering dikutip di acara Maulid Nabi ya. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, Nabi diutus bukan untuk menegaskan superioritas budaya Arab. Bukan juga untuk membikin agar Muslim non-Arab meninggalkan budaya dan identitasnya agar menjadi Arab. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka liutammima makarimal akhlak. Dan akhlak di sini adalah sesuatu yang mencakup moralitas kemanusiaan. Artinya, misi kenabian adalah pesan keislaman yang bersifat universal. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi bagi umat Islam sesama Muslim. Shollu 'alan Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Ahmad Sahal, kita bertemu kembali di episode selanjutnya.